Selamat sore, salam damai, dan senang sekali bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan lihat satu topik yang sangat baik. Kenapa kita perlu belajar meditasi? Banyak orang belajar meditasi untuk tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mengulang-ulang mantra, ada yang melihat lilin yang nyala, ada yang kosongkan mental, ada yang melihat satu titik hitam, ada macam-macam, ada yang juga berdoa, maka ada berbagai macam meditasi. Tapi dalam meditasi yang kita akan lihat hari ini adalah meditasi untuk mengenali diri kita. Pasti saudari-saudari akan berpikir, saya kenal diri saya. Semua kenal dirinya. Tapi kenal seperti apa? Mungkin kenal dirinya yang fisik, nama, umur, keluarga, negeri, kepercayaan, budaya, dan lain-lain. Tapi ada diri kita yang internal, yang dikatakan rohani, ruh, spirit, atau jiwa. Maka jiwa yang ada dalam badan fisik inilah yang menjadi pelaku, bukan badan. Biasanya kita berpikir bahwa badan ini bergerak, badan ini yang berbicara, badan ini yang melakukan yang baik dan salah. Itu adalah tidak benar. Karena jika kita lihat satu mayat, mayat itu juga badan. Mayat itu ada semua indrianya, 5 indera ada pada mayat. Tapi mayat tidak bisa bergerak atau berbicara atau buat sesuatu. Maka ada apa pada manusia yang tidak ada pada mayat? Jiwa. Maka kita bisa buat kesimpulan bahwa jiwalah yang menggerakkan badan dan badan itu adalah kostum. Tanpa jiwa, kostum kosong tanpa penghuninya tidak bisa buat apa-apa, dan kostum itu kita kasih nama mayat. Kita katakan apa? Mayat. Oleh karena itu, mari kita lihat siapakah saya sebenarnya. Adakah saya kostum atau adakah saya jiwa yang main peran dalam drama hidup ini, sandiwara hidup ini. Siapa saya? Apa saya? Bagaimana saya? Dengan belajar meditasi, kita akan kenal diri kita dengan lebih mendalam, supaya dari mengetahui diri kita seperti apa, kita bisa belajar merawat diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, belajar berubah sedikit, belajar melihat sesuatu dari sisi yang baru. Banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita kenal diri kita dengan baik. Saya beri satu contoh. Saya sekarang tinggal di Denpasar. Saya ada di Denpasar. Saya mau pergi dari Singaraja ke Ubud. Saya ada di Denpasar. Saya mau pergi dari Singaraja ke Ubud. Tidak bisa. Saya harus pergi ke Singaraja dan dari Singaraja pergi ke Ubud. Tidak boleh saya di Denpasar dan saya mau mulai perjalanan saya dari Singaraja, karena secara fisik saya ada di Denpasar. Begitu juga jika kita tidak kenal diri kita seperti apa,
bagaimana dan seperti apa sifat kita itu, dan kita mau perbaiki diri kita, kita tidak bisa gerak. Karena pertama kita harus ada di tempat kita sendiri. Saya apa? Saya siapa? Saya seperti apa? Dan saya harus bergerak dari diri saya kemana, untuk apa, bagaimana. Nah, ini. Maka dalam meditasi kita belajar melihat ke dalam. Tidak pergi kemana-mana, tidak ulang-ulang mantra, tidak kosongkan pikiran, tapi melihat diri kita. Anda bisa berpikir, bagaimana caranya kita melihat diri kita? Maka jika Anda diam dan Anda tidak ada urusan yang harus dilakukan, Anda punya waktu senggang, waktu untuk istirahat, duduk diam-diam dan lihat pikiran-pikiran di dalam diri Anda yang datang dan pergi. Pikiran seperti apa? Pikiran, adakah itu yang Anda senangi? Adakah Anda mau pilih pikiran itu atau Anda mau buang pikiran itu? Adakah Anda mau ganti pikiran itu atau Anda mau pakai pikiran itu? Jika Anda diam tanpa adanya urusan fisik, urusan luar, Anda punya waktu untuk melihat diri Anda dari dalam, pikiran Anda, sikap Anda, mental Anda, kesadaran Anda, baru Anda bisa kenal diri Anda sendiri. Karena apa saya mengatakan ini? Adakah kita mengenal diri kita? Tentu belum tahu. Karena untuk kenal seseorang, ada banyak cara mengenali seseorang. Satu, apakah saya pikir tentang diri saya? Saya pikir saya orang baik, saya pikir saya rajin, saya pikir saya baik-baik saja. Tapi orang lain bagaimana melihat saya? Mungkin mereka melihat saya sebagai bentuk atau sosok yang beda. Mungkin mereka melihat saya bukan seperti saya melihat diri saya. Maka siapa saya? Seperti saya pikir tentang diri saya atau seperti orang lain melihat saya dan pikir sesuatu tentang diri saya. Siapa saya antara dua ini? Bukan itu saja. Kadang-kadang kita ada memamerkan diri kita. Kita ada tunjukkan diri kita sebagai orang yang sopan, orang yang baik, orang yang dermawan kepada orang lain. Dan saya mau orang lain melihat saya sebagai itu. Maka adakah saya itu seperti mana saya mau orang lain melihat saya, seperti mana orang melihat saya, seperti mana saya melihat saya, atau seperti mana keluarga saya melihat saya, karena keluarga saya ada bersama saya siang dan malam. Mereka kenal saya dengan baik, dalam dan luar. Oleh karena itu, kita ada banyak sisi, saudara. Sekarang semua macam diri saya yang beda-beda. Saya kepada saya yang mau Anda pikir saya seperti apa. Saya tunjukkan sisi saya yang beda untuk memberi Anda gambaran tentang saya. Keluarga saya melihat saya beda. Anak saya melihat saya seperti apa. Suami, keluarga, tetangga, masing-masing melihat saya dengan cara yang sangat berbeda. Sekarang, dengan belajar meditasi, kita membuat fokus atau memberi fokus pada diri kita, dan kita ada tujuan mau menunjukkan diri saya yang satu. Satu untuk saya, satu untuk orang lain, satu yang saya pamer untuk orang lain, satu untuk keluarga, anak, lain-lain. Biar saya itu satu. Untuk itu kita belajar meditasi. Caranya apa?
Pertama kita melihat pikiran dan kita lihat adakah saya suka pikiran itu, adakah keluarga suka pikiran itu, adakah tetangga suka pikiran itu, adakah orang lain suka. Jika suka, saya tetap pelihara pikiran dan lakukan apa yang ada terkandung dalam pikiran itu. Misalnya senyum, bicara manis, bantu, ya ada macam-macam. Saya pertama mengecek pikiran karena pikiran adalah langkah pertama. The first step. Langkah pertama dalam segala macam karma. Apa itu segala macam karma? Sikap, kesadaran, pikiran, tujuan, niat. Kemudian kata-katanya keluar, kemudian perbuatannya keluar, kemudian ada interaksinya kelihatan, semuanya. Tapi asalnya, awalnya dari semua perbuatan adalah datang dari dalam diri Kak, saya. manis ya? Nah, manis sekali. Kan? Oh, manis susu ketan. Ada dalam diri saya. Oleh karena itu, jika saya mau belajar meditasi, pertama-tama saya menentukan pribadi saya seperti apa. Jujur, terus terang, transparan, sama internal eksternal, dan untuk itu apa yang saya harus buat, bagaimana pikiran saya adalah menunjukkan satu bahasa yang bisa dilihat melalui badan. Maka meditasi itu sangat penting karena mengenali diri kita lah langkah pertama untuk mengoreksi diri, untuk memperbaiki diri, merawat diri. Misalnya saya beri satu contoh. Saya punya seorang tetangga lebih cantik, lebih kaya, suaminya lebih tinggi jabatannya dari suami saya. Dia juga ada keluarga yang rajin, dia sukses berbanding dengan keluarga saya. Contoh ya, contoh. Maka setiap kali saya melihat atau mendengar atau berpikir tentang tetangga ini, ada perasaan cemburu yang muncul dalam diri saya. Saya kenapa tidak seperti itu? Kenapa keluarga saya bukan seperti itu? Kenapa dia saja terus beruntung? Nah, itu kan cemburu. Itu kan perasaan tidak baik. Itu kan perasaan yang negatif. Maka saya tahu saya ada perasaan iri hati terhadap tetangga. Sekarang bagaimana saya bisa mengubah diri saya? Tiap-tiap orang, setiap orang adalah berbeda. Untung ruginya beda. Baik buruknya beda. Tidak ada dua orang yang sama. Tapi apapun tetangga, biarlah saya syukur mereka baik-baik. Tapi saya juga bersyukur karena keluarga saya baik, suami saya baik, kami bercukupan, kami sehat, syukur, terima kasih. Maka dari perasaan cemburu, iri hati, tidak senang, dan agak marah melihat tetangga, saya sekarang sudah mengubah satu pikiran dalam diri saya bahwa saya terima diri saya seperti ini, saya syukuri apa yang ada pada saya puas, terima kasih Tuhan. Satu pikiran iri hati, cemburu sudah ganti. Begitu juga ada banyak lagi yang harus kita ganti dengan pikiran yang luhur. Misalnya, setiap kali saya lihat
orang yang punya mobil yang lebih baik atau mereka punya rumah yang lebih baik, mata melihat. Maka saya berpikir, lihat rumahnya, lihat mobilnya. Maka pikiran memberi isyarat pada mata dan mengatakan, lihat mobilnya, lihat rumahnya. Wah, sekarang saya beritahu, saya sang jiwa pada mental saya beritahu mental saya, hai mental, jangan lihat itu. Anda punya rumah, Anda punya mobil, sudah syukur berapa banyak orang tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil, mereka punya sepeda motor saja. Syukurilah itu. Jangan Anda banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Syukuri, belajar bersyukur. Ini sudah bagus, hidup Anda sudah bagus. Sekarang mata saya yang nakal, mata saya yang banding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Mata saya yang mau apa yang ada pada milik orang. Karena mata itu dapat pikiran dari mental. Maka mental lah meditasi. Mental yang menciptakan pikiran dan mental itu mengatakan pada mata, lihat dengan syukur dan syukuri apa yang Anda punya. Sekarang saya sudah mengajar diri saya mengubah pikiran, mengubah mata. Bisa juga saya bisa mengubah cara telinga saya mendengar. Saya mendengar gosip tentang seseorang. Kebetulan teman saya yang memberi saya gosip itu. Saya mau dengar itu karena saya senang mendengar berita orang lain yang tidak baik. Tapi sekarang saya beritahu, saya belajar meditasi, saya harus bersihkan telinga saya. Seperti mana saya membersihkan mata saya. Saya tidak mau bergosip, maka teman saya mengatakan, mari-mari ini ada berita bagus tentang si Anu. Maka Anda katakan, maaf saya sibuk, kita bertemu lain kali ya. Dan Anda lari dari sana. Maka Anda belajar dengan pikiran. Satu, mengubah pikiran jelek menjadi pikiran baik. Dua, mata yang nakal menjadi mata yang sipil. Telinga yang sangat nakal mencari gosip orang. Anda lari dari itu dan Anda mau dengar lagu-lagu memuji Tuhan, lagu-lagu yang memberi Anda inspirasi, maka kita sucikan telinga, sucikan mata, sucikan mental, meditasi. Karena cara kita pikir itulah mempengaruhi badan kita, memberi reaksi. Maka jika mulut kita tidak baik, kata-katanya atau perbuatan kita tidak baik, itu menunjukkan dalam diri saya ada sesuatu yang tidak baik dan itu adalah pikiran. Maka dalam meditasi kita duduk dan kita cari segala macam adegan dalam hidup kita yang membuat kita membenci orang lain, iri hati terhadap orang lain, suka dengar cerita orang lain, suka membandingkan diri kita dengan orang lain, suka menjatuhkan orang lain. Kita lihat ada sejumlah minat saya untuk mendengar, membicara, melihat, berpikir, melakukan. Kita lihat itu ada dalam diri kita dan setiap orang ada itu. Tetapi jika saya diam sejenak dan saya katakan saya baik, saya positif, saya merestu semua orang, saya juga syukuri hidup saya sudah berkecukupan, saya syukur Tuhan melindungi keluarga saya syukur keluarga saya baik-baik saja, saya syukur kami bisa hidup dengan hormat di dalam masyarakat, saya syukur kami bisa sembahyang rutin, saya syukur nama baik keluarga tetap terpelihara. Banyak syukur. Tetapi jika kita keluar dari real positif,
dan kita masuk real negatif, itu tipe jiwa yang pikirannya tak terkontrol, pikirannya nakal, pikirannya jelek, dan apapun pikiran kita, baik atau buruk, saudara, energinya itu menimpa kita. Jika saya ada pikiran jelek-jelek terhadap diri saya atau orang lain, itu adalah energi jelek dan lama-kelamaan itu mendatangkan penyakit pada saya. Energi jelek itu membuat hati saya mendung, itu merampas kebahagiaan saya, itu merampas rasa syukur saya, dan itu membuat saya orang yang negatif. Maka dengan mengubah pikiran kita pelan-pelan, dari waktu ke waktu kita diam sejenak, cek pikiran dan sikap kita, dan kita ubah langsung. Kita dari setiap langkah yang kita ambil, kita merawat diri, kita menjadi positif, dan kita menggunakan energi positif, membuat badan kita segar, ruang di sekitar kita, suasana di sekitar kita segar, dan itu juga memperbaiki persahabatan kita. Maka saudara, semua trik master kuncinya ada pada pola pikiran. Bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita lakukan, bukan pergaulan kita. Semuanya ditentukan oleh pikiran. Apakah dasar dari pikiran benar atau salah? Itu sebabnya meditasi adalah pandang ke dalam, mencintai diri, memperbaiki pikiran pada setiap saat kita bergerak dan bergaul dengan orang, dan dari waktu ke waktu terus mengontrol pikiran supaya lama-kelamaan itu menjadi karakter kita. Karena karakter orang yang lama bermeditasi sebenarnya bagus di mana-mana. Di tengah-tengah pergaulan yang jelek, mereka tetap positif. Di tengah-tengah keadaan yang bising dan tidak menentu dan kacau balau, mereka tetap damai. Mereka tidak dipengaruhi oleh suasana dan orang di sekitarnya. Mereka sebaliknya memancarkan kedamaian, memancarkan cinta kasih, memancarkan kerjasama. Meditasi. Orang yang belajar meditasi mengendalikan diri, memanage mental, mengatur pikiran. Orang itu mulia, luhur, hebat, maha. Maka meditasi itu simple. Tak perlu kita hafal buku-buku, tak perlu kita ucap sesuatu, tidak. Hanya perbaiki diri kita yang sudah ada banyak tanda-tanda nakal. Kita cepat cemburu, marah, iritasi, komplain, gosip. Kemudian kita bandingkan diri kita, mengkritik orang. Mata kita nakal, telinga kita juga nakal, mulut kita juga nakal, pergaulan kita juga nakal. Maka dari insight, dari dalam, kita memperbaiki pikiran dan kita menyucikan badan. Itu artinya kita mandi dalam dan luar. Biasanya kita mandi luar saja dengan pakai air bersih di kamar mandi. Tapi meditasi adalah mandi, internal, eksternal sekaligus. Ketika jiwa raga suci, orangnya dipanggil yogi karena dia tidak terpengaruh oleh kenegatifan, dia malah memberi sesuatu yang baik kepada orang lain. Maka meditasi itu bagus, maka sebagai
awal mulanya meditasi, hari-hari saudara, beberapa kali dalam hidup Anda, katakan, saya positif, saya sehat, saya bersyukur, saya baik, dan saya puas. Terima kasih Tuhan. Saya baik, saya positif, saya bersyukur, saya puas Tuhan, syukur. Terus katakan. Jika orang lain seperti apapun, jangan peduli karena rekening karma Anda. Yang hari itu saya ada katakan, rekening karma kita 80% dari rekening kita itu datang dari pikiran. Maka biarlah pikiran niatnya bagus, tujuannya bagus, pikirannya positif, dan itu otomatis membersihkan jiwa raga. Tapi jangan coba menghentikan mulut daripada bicara nakal, tapi pikiran nakal. Itu bukan meditasi. Itu hanya pintar-pintar berpura-pura baik. Kadang kita bicara manis, tapi pikirannya tidak manis. Itu kita membohongi diri kita, dan itu adalah negatif. Maka kita manusia biasa, saya juga manusia biasa, saya ada melakukan kesalahan. Tapi ketika saya sadar, saya mengoreksi diri saya. Oh, saya salah di sini, saya harus ubah ini. Begitu juga setiap kali saya ada sedikit ceroboh, sedikit malas, sedikit nakal, sedikit marah, sedikit iri hati, langsung saya katakan, tidak, saya bahagia, saya bersyukur, saya terima kasih pada Tuhan. Maka kita harus stop. Jika kita ada mobil dan kita jalan di jalan raya, dari waktu ke waktu ada traffic yang ada, jika lampu merah kita stop. Begitu juga dari waktu ke waktu kita bergerak di dalam hidup kita sehari-hari, kita stop. Kita kasih lampu merah dan kita cek diri sendiri. Adakah saya baik pada diri saya? Adakah saya baik pada orang lain? Adakah indera saya baik? Adakah saya bersyukur? Adakah saya mengeluarkan energi positif saya? Adakah saya benar-benar jujur dalam dan luar? Cek. Dan untuk menjadi itu karakter Anda yang alami, hari-hari beberapa kali dalam satu hari, waktu Anda berdoa, setelah mandi, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum kerja, sebelum keluar dari rumah, katakan, saya positif, saya sehat, saya baik, saya sama dalam dan luar, syukur Tuhan, saya datang ke bumi ini untuk menjadi aktor yang baik, untuk menikmati hidup dan bantu orang lain menikmati hidup. Maka ada banyak pikiran, pikirlah yang baik-baik. Atau katakan, saya menyucikan badan dengan pikiran. Satu, kita sucikan badan dengan air. Itu suci fisik. Tapi suci spiritual adalah dengan pikiran. Mata saya baik, telinga saya baik, mulut saya baik, pernafasan saya baik. Karena pernafasan itu adalah simbol dari serakah. Jika tetangga masak masakan yang bagus, saya cium masakan itu dan saya katakan, wah mereka mampu masak itu, saya tidak. Nah itu dumini nakal, maka keserakahan. Maka panca indera kita ada hubungan dengan kejelekan. Mata melihat dengan marah, dengan cemburu, dengan iri hati, dengan menghukumi, dengan tajam. Bisa, telinga juga bisa mendengar yang tidak baik. Ya, mulut bisa macam-macam, tangan apalagi. Kita terima
ya sesuatu yang bukan milik kita. Itu juga kaki juga bisa membawa kita ke tempat yang tidak baik. Maka badan kita ikut apa kata jiwa. Maka jiwa kontrol badan dan lain nama untuk jiwa adalah mental. Apa itu mental? Pikiran. Maka dengan pikiran yang baik, kita sucikan jiwa, kita sucikan mental, kita sucikan badan. Maka jangan katakan, sister, saya harus lihat apa waktu saya meditasi. Jangan lihat apa-apa. Duduk diam, buka mata, dan bicara. Misalnya, ya, Anda mengingat ibu Anda. Ibu Anda katakan ada bukan di sini, tapi di Jawa. Atau ibu Anda ada di Kalimantan. Atau ibu Anda ada di Singapura. Maka ketika Anda mengingat ibu, bagaimana diri Anda? Anda duduk dan Anda pikir, wah ibu saya baik. Ibu saya jika ada di sini pasti dia manjakan saya. Ibu saya selalu bersenyum jika melihat saya. Ibu saya sangat sayangi saya. Ibu Anda tidak ada di samping Anda, tapi Anda pikir tentang ibu. Begitu juga waktu Anda meditasi. Anda ingat Tuhan. Tuhan tidak ada dekat Anda, tapi Anda ingat beliau. Tuhan melihat saya. Beliau tahu apa yang saya pikir. Biar beliau lihat pikiran saya yang baik-baik. Biar beliau lihat perbuatan saya yang baik-baik. Saya mau tarik perhatian Tuhan dengan positif. Karena saya sayang Tuhan. Karena beliau juga sayang saya. Maka kami saling sayang menyayangi. Dan oleh karena itu saya jaga pikiran, kata-kata, perbuatan, meditasi. Maka dengan meditasi kita jangan tutup mata. Karena jika kita tutup mata, koneksi kita dengan dunia luar terputus. Misalnya saya mau ingat tentang ibu saya di Kalimantan. Saya buka mata. Saya ingat suami saya di kantor. Saya buka mata. Saya ingat anak saya di sekolah. Saya buka mata. Kenapa saya ingat Tuhan yang saya cintai? Saya tutup mata. Buka mata dan bicara. Tuhan itu tak tampak, tapi ada. Tuhan itu tidak berwujud fisik, tapi ada. Tuhan itu ada. Maka ketika saya bicara kepada beliau, saya ingat beliau sebagai cahaya kecil, cahaya niskala kayak bintang. Beliau juga berpikir, beliau tahu, beliau sadar, dan beliau sangat tertarik pada kita-kita yang positif. Jika kita negatif, beliau tidak ambil tahu. Tapi jika kita positif, beliau merestu. Maka jika kita negatif, jangan minta restu. Bagaimana bisa merestu orang yang negatif? Orang yang nakal, orang yang tidak benar, kok minta restu? Mana bisa? Restu itu kita dapat jika kita lurus pikiran, transparan pikiran, kata-kata, perbuatan. Kita katakan trikaya parisuddha, itu di Bali dikatakan begitu, tapi pasti semua bangsa lain juga ada slogannya sendiri-sendiri, di mana manusia luhur adalah orang yang pikiran kata-katanya sama dan panca inderanya sejuk, tidak panas. Nafsu birahi panas, amarah panas. Kemudian cemburu panas, apalagi keterikatan panas, ego panas. Maka itu ada kama, kroda, moha, loba, ahangkar, kemudian kecerobohan, kemalasan, kecemburuan, ada banyak macam ya kenakalan
Jika kita bisa kurangi satu dan kita hidup normal, dan kita pasti akan menjadi meditator yang pintar. Artinya ketika kita duduk, buka mata, dan kita tidak ada hal yang penting untuk dilakukan, kita punya waktu senggang, kita duduk, dan kita menyuapi diri kita dengan pikiran-pikiran baik, positif, syukur, dan kita ingat Tuhan, dan kita juga memberkati diri kita. Saya memberkati diri saya, sang jiwa, saya memberkati badan yang sangat membantu saya untuk melakukan yang baik. Saya memberkati keluarga saya yang mendukung saya memberkati kantor saya yang memberi saya gaji yang bercukupan. Saya memberkati badan ini yang sehat walafiat, bisa makan dan tidur, dan olahraga dan istirahat secara normal. Terima kasih, syukur, syukur, syukur. Maka jangan berpikir meditasi itu kata-kata terikat. Apa kata hati Anda? Apa kata nurani Anda yang baik-baik, yang berbunga-bunga, itu ucapkan. Dan biar itu normal, alami. Ketika Anda bicara dengan Tuhan, Tuhan, Engkau telah memberkati saya dengan 101 macam berkah. Tak ada kata-kata untuk mengatakan syukur kepadamu Tuhan. Saya benar-benar bahagia atas karunia hidup ini. Saya berjanji kepadamu Tuhan untuk terus membuat yang positif. Maka siapakah Anda kepada Anda? Siapakah Anda kepada orang lain? Apakah gambaran yang Anda pancarkan kepada orang lain untuk melihat Anda? Dan bagaimana keluarga Anda melihat Anda? Adakah itu 1, 4, 10, atau apa? Anda seorang atau Anda 10 pribadi? Meditasi merampingkan semuanya supaya kita menjadi transparan. Jangan di depan seseorang kita baik, dengan beberapa orang lain kita kasar. Itu bukan transparan. Itu adalah pura-pura. Jika kita pura-pura, kita derita. Kita bukan pintar. Kita derita karena dalam diri kita ada kepura-puraan. Dan itu adalah negatif. Dan kita dapat penyakit. Sakit kepala, tensi, risau, khawatir, tidak senang, tidak bisa senyum. Banyak orang tidak bisa senyum. Senyuman kita harus alami. Tapi sebenarnya yang saya lihat, yang bisa senyum secara alami, dalam 100 orang, mungkin ada 2 atau 3. Karena senyuman itu harus tercetus, benar itu. Anda tidak bisa tahan, bukan belajar senyum, tidak. Manusia hari ini tidak bisa tersenyum karena ada beban pikiran. Selalu saya berpikir dalam benak saya, berapa orang yang senyumannya tercetus. Harus begitu, karena Anda ringan, Anda tidak ada beban, Anda tidak ada sembunyi-sembunyi, Anda bukan macam ini, macam itu, ya beda-beda, maka Anda bisa senyum kayak bunga. Maka saudara, meditasi itu adalah kata-kata positif yang Anda suapkan ke dalam diri Anda. Dan Anda pertahankan itu dengan feeling. Kata-kata tanpa feeling. Kata-kata tanpa merasakan. Kata-kata yang tidak jujur. Kata-kata yang hanya suara. Itu tidak ada gunanya. Tapi jika kata-kata itu datang dari lubuk hati,
hati nurani. Dan itu kita rasakan, kita mau jadi lebih cantik, inner beauty kita. Kita mau lebih indah, inner beauty kita. Kita mau lebih manis, inner beauty kita. Maka inner beauty itu akan terpancar di wajah kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan dan pergaulan kita. Maka meditasi ini adalah meditasi alami, natural. Dan jika Anda pergi ke pura atau tempat sembahyang yang lain, di sana Anda bisa sembahyang dengan jujur. Karena di rumah, di kantor, di mana-mana, Anda sudah banyak bicara dengan Tuhan. Mengatakan syukur, terima kasih, syukur, terima kasih. Anda pergi ke pura atau tempat sembahyang yang lain, bayangkan perasaan Anda seperti apa. Pasti hebat, pasti senang sembahyang. Tapi Anda tak ingat Tuhan, Anda jauh di mana saja Anda hilang. Dan Anda pergi ke tempat sembahyang sekali dalam seminggu untuk 1 jam dari banyak-banyak jam itu. Apa terjadi? Tidak ada connect-nya, tidak ada sambungannya, tidak ada kejujurannya. Kita buat sesuatu sebagai satu hal yang fisik. Maka adakah doa saya datang dari lubuk hati? Doa saya waktu saya sembahyang kepada Tuhan benar-benar syukur? Adakah saya support, memberi dukungan pada sembahyang saya dengan hari-hari berlatih bicara dengan Tuhan? Tuhan, lihat saya jujur. Tuhan, lihat saya ada pikiran baik. Tuhan, lihat saya senyum dengan jujur. Tuhan, lihat saya tidak ada niat jahat. Tuhan, lihat saya, mata saya sejuk, mulut saya manis, telinga saya bersih. Lihat saya Tuhan, lihat saya, lihat saya. Kita lihat Tuhan itu bukan hal yang gede, bukan hal bagus, bukan hal besar. Itu normal, semua orang ingat Tuhan. Tapi jika kita benar-benar bunga, bersih, polos, transparan, cantik, harum, berwarna-warni, Tuhan tertarik kepada jiwa-jiwa itu. Tuhan tertarik kepada jiwa-jiwa itu. Maka saudara, inilah meditasi yang kami ajarkan kepada Anda. Meditasi alami, katakan dengan bahasa normal. Bicara dengan bahasa normal kepada diri Anda, bukan Sanskerta, bukan bahasa apa, tapi bahasa biasa. Katakan pada Anda dengan bahasa normal, rasa syukur Anda, rasa terima kasih Anda, rasa bahagia Anda, rasa puas Anda. Terus juga katakan pada diri Anda, saya positif, saya sehat, saya baik, saya lurus, pikiran, kata-kata, perbuatan. Saya bersyukur, saya adalah teman kepada seluruh dunia. Saya adalah Wiswa Mitra. Bukan saja saya baik kepada orang kampung saya atau kota saya akan baik dengan orang dari kota lain, negeri lain, seluruh dunia. Karena mereka semua adalah saudara saya, kita adalah dari keluarga global. Dalam kelahiran ini, saya lahir di Bali, saya baik dengan orang Bali. Dalam kelahiran lampau, mungkin saya lahir di Jepang, saya baik waktu itu dengan orang Jepang. Dalam kelahiran saya berikutnya, saya lahir di Arab, saya akan baik dengan orang Arab. Maka mana keluarga saya? Keluarga saya ada di mana-mana. Karena
badan ini ditanggalkan dan jiwa mengambil badan baru dimanapun di dunia ini ditentukan oleh karmanya. Maka jika kita buat baik di sini, bekal yang jiwa itu bawa setelah almarhum pasti baik. Dan kelahiran yang dia dapat seterusnya 100% baik. Maka bekal apa yang kita bawa, bekal apa yang Anda akan bawa bersama, jiwa akan dikremasi di Bali. Tapi jiwa itu akan lahir kembali, di mana bagaimana itu ditentukan oleh bekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, selalu ingat, saya baik dengan semua orang, saya baik dengan orang Bali, lain kali saya lahir di mana, saya akan baik dengan orang itu. Terima kasih Tuhan, saya adalah teman untuk semua orang di seluruh dunia. Saya syukur saya ada di Bali. Semoga Bali maju, Indonesia maju. Sewaktu saya berada dalam badan ini, semua syukur saya, restu saya, berkah saya untuk Indonesia. Tapi ketika saya lahir di Jepang, saya akan kasih syukur itu ke sana. Maka mulai dari sekarang, saya belajar menghantar rasa syukur ke seluruh dunia. Karena saya tidak tahu pengembaraan saya. Saya seorang musafir. Pengembaraan saya mau bawa saya kemana. Oleh karena itu, kasihlah restu untuk semua. Jangan ada musuh di mana-mana. Saudara, oleh karena itu, pertama-tama, langkah utama untuk meditasi, bicara dengan diri sendiri dan rasa syukur. Begini, saya beri contoh ya. Saya buka mata, Anda bisa lihat saya, ya. Nah, beginilah caranya. Saya sadar, saya jiwa, penghuni dalam badan ini, dan saya menghidupi badan ini. Sayalah aktor, badan ini kostum. Badan ini tidak bisa berpikir. Badan ini hanya melakukan apa yang saya, sang aktor, katakan kepadanya. Sekarang, saya sang jiwa yang sangat kecil, penghuni dalam badan yang tak tampak. Ingat Tuhan, juga yang sangat kecil dan tak tampak. Saya kecil, tak tampak. Tuhan sangat kecil, tak tampak. Tapi kehadiran kami berdua ada, pasti. Saya rasakan kehadiran beliau. Dan oleh karena itu, dalam diam-diam dan dalam keadaan bersendirian, saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya sangat bahagia dalam badan ini. Terima kasih memberi saya badan yang sehat walafiat, yang bisa bekerja, cari uang, menghidupi keluarga, hidup dengan hormat, hidup dengan baik, dan respect. Terima kasih Tuhan, saya baik, saya positif, saya sehat. Syukur Tuhan, saya selalu akan berpikir baik, berkata yang baik, dan melakukan yang baik. Badan saya sejuk dan badan saya terus memancarkan vibrasi-vibrasi dan cahaya-cahaya yang sejuk dan damai. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar unek-unek dari hati ini. Engkau selalu mendampingi saya dan saya tidak pernah merasakan saya bersendirian.
Maka dengan pergaulan Anda yang selalu mendampingi saya berani melangkah ke depan dengan membuat pembaharuan yang baru, yang baik dalam diri saya untuk dipakai bagi diri saya sendiri dan untuk membantu teman-teman saya menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, saya happy, saya bersyukur, dan terima kasih Tuhan. Dan satu lagi Tuhan, semoga saya hidup lebih lama, saya akan terus memberi perasaan baik-baik, pikiran baik-baik, restu baik-baik, kata-kata dan perbuatan yang baik-baik kepada seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, saya dapat peluang untuk melakukan sesuatu yang saya sangat senangi, dan itulah karena pemeliharaanmu, restumu, kebajikanmu, dan kasih sayangmu. Terima kasih, syukur, salam Tuhan, sampai jumpa, I love you. Bicara normal, bicara alami, bicara benar, dan munculkan rasa dari dalam, munculkan perasaan, emosi, feeling, energi, sehingga Anda melakukannya, dan itu bukan kepura-puraan, itu datang dari dalam. Munculkan itu supaya Anda benar-benar adalah jujur pada diri Anda di hadapan Tuhan. Nanti Anda akan jadi jujur pada orang lain. Maka selangkah demi selangkah dengan belajar memperbaiki Anda dari pandangan, dari perkataan, dari pendengaran, dari perbuatan, pergaulan, makanan, banyak lagi. Anda akan menjadi lebih luhur, lebih luhur, lebih luhur. Anda tidak perlu khawatir apakah bekal yang Anda bawa bersama Anda dan bagaimana kelahiran Anda seterusnya atau keberadaan Anda seterusnya. Anda akan bahagia karena menggunakan hidup Anda dengan baik. Pasti ada antara saudara-saudari yang mengatakan, saya sibuk, saya tak ada waktu, saya ada banyak beban, ada banyak masalah. Iya, handle semuanya dengan baik dan saksama. Tapi dari waktu ke waktu, 2 menit, 1 menit, stop traffic di sini. Dan katakan, saya baik, saya jujur, saya kuat, saya sehat, saya positif, dan lakukan perbuatan Anda. Maka dalam satu hari 10 kali atau 15 kali stop, 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 dan sadarkan diri. Karena meditasi adalah sadar dan melakukannya dengan cara sadar. Bukan kebetulan, tapi sadar. Lama-lama kesadaran itu menjadi karakter yang alami. Oke, sekian hari ini untuk hari ini. Karena inilah yang akan membantu Anda menjadi bahagia, sehat walafiat, dan terus maju ke depan. Sekian, salam.